Kak Iman. Besar-besar. Supaya kamu bisa pegang-pegangan, bisa cium-cium dia. Enak aja, dia bukan punyamu, dia punya bapaknya. Cinta sama diabetes ya. Oh gitu, karena coklat. Kalau Valentine Karena makan coklat. Gimana kabarnya Kak Iman hari ini? Baik, puji Tuhan, sedikit lapar. Sedikit apa? Sama dong. Aku juga belum makan Oh sebenarnya. iya, habis ini. Habis ini makan ya Kak Iman ya. Siap. Oke, Kak Iman hari ini ya tentunya kita kan lagi mau bahas soal Valentine Kak Iman. Jadi cinta ya. Iya benar, sesuatu yang ya selalu tiap tahun kita selalu ngadain pasti gitu kan ya. Iya. Ngobrol-ngobrol pasti di bulan Februari temanya soal cinta gitu. Kalau cinta sama diabetes ya. Oh gitu, karena coklat. Kalau Valentine karena makan coklat. karena banyak makan coklat gitu ya kayaknya. Nah, pengurus sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kita kumpulkan dan kita akan tanyakan Kak Iman pada hari ini. Dan kita percaya semoga Kak Iman ini dipilih karena teman-teman yakin bahwa Kak Iman ini punya kisah asmara yang bisa dicontoh gitu loh Kak. Jadi amin. ya, jadi Kak Iman mungkin boleh diceritakan dulu nih Kak Iman, bagaimana sih waktu dulu Kak Iman itu bertemu sama pujaan hati kakak yang sekarang jadi istri kakak gitu. Ketemunya waktu tatap-tatapan. Jadi kalau nggak tatapan nggak bertemu kan. Oke, cinta pandangan pertama nggak ini? Sebetulnya saya ketemu istriku mungkin pengurus masih ingat ya, Kak Mona dulu guru sekolah minggunya Kak Venda. Kak Mona itu ketemu saya tuh waktu saya sudah tidak lagi kepengen pacaran, tidak lagi nyari pacar, nggak lagi mikirin pasangan hidup sebetulnya. Oke, itu umur berapa Kak? Waduh, nyebut ya. Umurnya sudah agak lewat ya, sudah kepala dua ya. Udah kepala dua. Jangan gitu dong, aku juga kepala dua nih. Sudah bekerja, sudah melayani bersama di sebuah lembaga penginjilan, lembaga misi gitu. Jadi kita ada di satu departemen yang sama, kebetulan megang kerjaan yang sama, dan kita satu divisi, duduknya juga deketan. Awalnya gitu, tapi betul-betul nggak kepikiran pengen pacaran, pengen cinta-cintaan. Saya lagi muak dengan hal itu seperti waktu itu. Oke, gitu. Itu berarti itu umur 20-an ya? Sama Kak Monanya juga umurnya segitu? Nah kebetulan istriku 9 tahun lebih tua. Ya, saya 9 tahun lebih muda dari istriku. Jadi waktu itu mungkin istriku sudah mau kepala 3 atau ya sudah kepala 3, lupa saya. Sudah mau kepala 3 mungkin. Nah ini jarang-jarang nih ya, jarang-jarang ya. Nah sangat mungkin jarang. bisa di-share, Kak, kenapa waktu itu Kak Iman bisa yakin kalau dia itulah dia gitu? Dari mana Kak Iman mendapatkan keyakinan itu? Karena kenapa tadi kan aku bilang bro, tadi aku bilang lagi nggak pengen cinta-cintaan, lagi nggak pengen pacar-pacaran, lagi muak sama yang nama cinta, lagi sebel sama yang namanya cewek gitu, karena saya dikecewain terus dengan banyak cewek. Karena saya masih belum mampu berpikir benar dan memilih benar mau cari pasangan hidup itu yang seperti apa dan untuk apa gitu. Jadi berakhir dengan banyak kekecewaan karena selalu kan kita nyarinya tampilan fisik, pengennya yang putih gitu kan, putih terus halus, terus rambutnya panjang, hitam gitu. Ternyata sundel bolong juga begitu kan, tuyul juga begitu. Nah akhirnya yang ada kekecewaan karena selalu berakhir dengan orang-orang yang cantik secara luar tapi tidak cantik secara dalam. Cantiknya eksternal tapi internalnya belum, atau mungkin masih terlalu apa ya, kekanak-kanakan, masih kepengen have fun. Nah saya muak tuh, sementara saya ini tidak semakin muda kan, saya semakin tua, visi saya sudah makin jelas. Saya pengen waktu itu sudah babak belur, udah kapok dan menjawab panggilan Tuhan. Ya Tuhan, saya mau full time melayani Tuhan. Jadi visi saya makin tegas, makin jelas. Saya kepengen hidup saya terarah dan stabil dan sudah nggak main-main lagi. Nah ketika dalam tidak mencari itu, justru saya ketemu dengan istri saya ini, dengan Kak Mona ini, dengan pribadi yang matang, panggilan Tuhan yang jelas, pengetahuan firman yang dalam, bukan cuma matang secara rohani, tetapi matang dewasa secara karakter. Nah, terus
tanpa kami pengen pacaran atau enggak, itu semua natural aja. Kita sama-sama ngerti, akhirnya pandangan kita mirip, target hidup kita mirip, kita kepengen menuntaskan visi Tuhan dalam hidup kita. Jadi makin lama tuh makin banyak kesamaan gitu. Kok sama-sama setujuan nih seperjalanan nih. Nah, makin lama kok makin cocok, makin jelas. Dan saya yakin bahwa untuk menyelesaikan hidup saya, menggenapi visi Tuhan dalam hidup saya, itu saya nggak mungkin sendirian. Selain berat, sendirian juga nggak mau kesepian juga kali ya, gitu kan. Jadi kalau apa-apa dipikul bersama kan jadi lebih ringan. Gitu. Jadi pas makin yakin, akhirnya ya kami menjalin hubungan, gitu. Berarti pada saat itu jalan aja atau memang ada yang nembak siapa nih gitu? Kak Iman duluan, ayo kita pacaran, atau tidak ada kata itu gitu? Hampir bisa dibilang nggak ada kata ya awalnya, karena ya makin banyak menghabiskan waktu bersama. Makanya nih orang kalau anak muda kan suka pengennya cepet apa-apa jadian. Benar. Mendingan PDKT 3 bulan gitu jadian iya, harus. mendingan spend quality time dulu aja, saling karena waktu kita jadi temen tuh itu aslinya kita keluar semua. Sementara kalau kita PDKT kan sebetulnya yang keluar palsunya, karena tujuan kita jelas, kita pengen menampilkan persona kita yang terbaik. Sementara topengnya banyak diumpetin. Sementara kalau waktu itu sih kita betul-betul jadi real ya. Saya jadi apa adanya saya, Kak Mona jadi apa adanya dia, dan makin cocok malah. Dan saya mengakhiri kesalahan saya yang begitu banyak bertahun-tahun dalam memilih pasangan, dan saya menemukan orang yang paling tepat. Dan saya tidak semakin tua, saya tidak semakin muda, Kak Mona juga nggak makin muda kan. Ya kan. Terus kita mau ngapain lagi? Masa mau pacaran terus? Mau gantung sampai kapan? Kita kan jelas visinya mau selesaikan hidup kita untuk Tuhan. Ya udah, jadi berproses lah. Kak Iman kenal Kak Mona itu dari awal sampai pacaran itu berapa lama menjalin hubungan pertemanan itu? Agak beberapa tahun ya, waktu di tempat kerja itu ya. Beberapa tahun. Tapi kemudian kalau mau pakai istilah pacaran, bisa dibilang kita pacaran 9 tahun lah. Betul-betul akhirnya ngomong, saya mau sama kamu mau sama saya itu 9 tahun salah, 9 bulan, bahkan setahun aja nggak nyampe. Sampai merit? 9 bulan itu merit. Kemudian 9 bulan kemudian merit. Oke. Tapi sebelum 9 bulan itu bertemannya cukup lama? Lama. Kita di departemen yang sama, jadi rame-rame kerja bareng, berdoa bareng, bergumul bareng, nyembah bareng, berproses bareng, makan siang bareng, tuh kita sangat akrab di departemen kami itu memang. Cinta kakak itu tumbuh ketika berproses seperti itu, atau dari awal sudah ada kliknya dulu dari awal nih? Kita ngomong love at the first sight gitu ya. Jadi pertama kali lihat ada dulu nih, tapi mungkin kita nggak tahu, oh dia sesuai kriteria gue, tapi mungkin kita nggak tahu ya kedepannya kayak gimana. Baru bertumbuh, atau dari awal nggak ada sama sekali, tapi semakin kesini kayaknya dia berkarakter. Dia naturnya kan pada umumnya kan mungkin adik-adik RBK juga, dulu adik-adik saya berasa tua juga. Termasuk saya juga, termasuk kita juga biasanya kan kita lihatnya dari mata dulu ya, dari mata dulu, terus wah ini masuk kriteria kita nih, ini sesuai ideal kita nih, kita sesuai selera kita nih. Kayak kalau kita ke mall juga kan, lihat baju, lihat sepatu kan sesuai dengan apa yang kita suka di mata. Awalnya saya begitu, dan saya berakhir dengan banyak kekecewaan. Tapi dengan Kak Mona terbalik, nggak ada klik sama sekali, nggak ada wah ini kriteria saya nih, secara fisik tampilannya saya suka, saya pengen nih, saya incer nih dari awal. Sama sekali nggak terpikir, karena kalau secara tampilan betul-betul bukan tipe saya sebetulnya. Secara tampilan bukan tipe saya, karena tipe saya waktu itu ya tadi kan rambut panjang, putih, oriental gitu. Sementara istriku waktu itu rambutnya lagi nggak panjang, udah lagi pendek, terus juga bukan oriental gitu kan. Pokoknya bukan kriteria fisik lagi yang menjadi alasan saya mengasihi dia. Jadi benar-benar itu diubahkan ya Kak, cara pandang kakak diubahkan ya? Cuma diubahkannya kalau saya bisa bilang sih karena kebodohan saya. Setelah banyak drakor yang tidak perlu dalam hidup, air mata yang nggak perlu. Waktu zaman saya bukan drakor, Drajep, drama Jepang. Oke. Beda angkatan ya. Beda angkatan. Iya, kita angkatan atas memang. Jelas sangat beda. Makasih loh. Terlalu banyak kesalahan, drama, air mata yang nggak perlu. Saya berapa kali patah cintanya dengan tragis ya. Benar-benar ada yang
disakiti, ketemu pacar saya dengan selingkuhannya di sebuah tempat perbelanjaan. Wow, udah kayak gitu-gitu deh. Jalan kaki berpuluh-puluh kilometer dari rumahnya sampai rumah saya di Priuk. Wow. Jadi sampai nggak mau makan, sampai harus dilayani pelepasan. Itu membuat saya belajar. Nah, kalau kakak bisa bilang sih, lebih baik teman-teman muda sih nggak usah gitu dulu. Jadi apa yang aku bagikan secara udah berdarah-berdarah ini, udah jadi matang. Kalau kamu bisa aplikasikan, kamu nggak perlu kayak saya, nggak perlu berdarah, nggak perlu nangis, nggak perlu drakor. Betul. Drakor itu jangan dijalani, drakor itu ditonton aja. Betul. Tapi kan kadang anak-anak pengennya, aduh di umur segini tuh kayaknya udah pengen pacaran banget gitu loh. Tapi kalau ditanya memang bakal serius nggak, ya nggak tahu juga sebenarnya jawabannya gitu. Cuma mereka pengen aja karena kalau enggak tuh kayak nggak berasa muda gitu loh Kak. Oh gitu ya, kayak mandi nggak sabunan ya. Tapi berarti kakak contoh nih dari segala pengalaman putus nyambung ya, tapi putus cinta itu Ada sih putus cinta, ada yang putus nyambung. ada yang nyambung juga. Banyak. Oke. Apa yang paling menyakitkan gitu dan kebodohan apa gitu misal yang kakak pernah lakukan yang itu benar-benar disesali dan kalau bisa jangan dilakukan lagi gitu. Satu, memilih pacar, pacaran, walaupun saya bodoh waktu itu saya udah ngerti pacaran itu tujuannya untuk nikah. Kalau tadi kakak kan bilang ada orang masa muda pengennya pacaran, kalau nggak pacaran kayaknya nggak muda gitu. Dan sekalipun tujuannya belum jelas. Saya waktu itu udah jelas orang pacaran itu tujuannya nikah. Untuk nikah. Udah tahu ya kayak. Udah tahu, tapi karena saya selalu salah memilih, karena pilihan saya selalu kriterianya outward, tampilan luar, bukan inner. Nah kalau dapat inner beauty-nya bagus, karakternya bagus, rohaninya bagus, dan tampilan luarnya bagus, ya puji Tuhan. Tetapi kalau kita selalu melihat dari luar, itu kesalahan saya yang fatal. Yang ketiga, karena ini cuma pacar, bukan istri, bukan suami. Kalau anak-anak muda lagi pacaran dengan laki-laki itu, kesalahan saya adalah saya mencurahkan segala harapan, pegangan dan semua saya taruh. Menggantungkan semuanya ke dia gitu. Sementara itu cuma pacar. Jadi kalau adik-adik pacaran itu udah kayak kasih semua harapan, bahkan tua jauhkan ya, kamu sudah, ini yang buat anak-anak gadis, adik-adik cewek, udah kasih sampai tubuhmu, kamu kasih, katanya demi cinta harus dibuktikan dengan tubuh. Kamu nyesel deh pasti, karena itu bukan suamimu. Yang cowok juga itu bukan istrimu. Kalau kamu udah kasih semuanya, kayak saya rontok ketika saya diselingkuhi, nemenin pacar ke sebuah tempat, tapi ada selingkuhannya di situ. Dunia saya runtuh dan saya harus ditolong banyak orang, termasuk akhirnya dilayani pelepasan karena saya ngalami yang namanya kepahitan. Dilayani sampai keluar muntah darah segala macam. Saya pikir sih itu kebodohan ya, kebodohan sekali. Tetapi Roma 8:28 Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Justru gara-gara peristiwa itu hubunganku dengan papa diperbaiki. Saya tuh nggak ada hubungan sama papa. Hubungan cuma hubungan apa ya? Ya dia bapak saya biologis. Saya butuh duit dia. Iya. Batas itu. Tapi ketika saya terpuruk itu, saya ngalami yang namanya kehadiran seorang ayah, seorang papa. Dialah, papa saya lah yang terbang dari pulau lain, datang nyari saya yang lagi dalam secara emosional tergeletak, carikan hamba Tuhan, menemani saya keluar kota demi saya liburan, refreshing, saya dilayani pelepasan, bapak saya tuh. Kenapa kakak bisa sebegitu desperate-nya waktu putus cinta itu ya kayak? Apa yang kakak, maksudnya berarti pada saat pacaran apa batas-batasnya yang kita nggak bisa terlalu, yang kakak bilang tadi, yang full banget gitu ke pacar kita, selain mungkin ya memang kayak misal seks di luar nikah itu tidak boleh ya, tapi adakah yang tanpa seks tapi dalam gitu? Ya, jadi sekarang kalau orang ngomong seks kan orang mikirnya gini, seks itu cuma persetubuhan, ya kan? Tapi sebetulnya kalau kita lihat firman Tuhan, yang namanya seks itu kan bukan cuma itu. Ketika sudah sama-sama merangsang, Anda sudah terstimuli dan udah mulai kalau istilahnya hard petting segala macam gitu, itu kan sudah seks sebetulnya. Dan ketika kita sudah cross that barrier, gini loh guys, kamu tuh kalau dalam pacaran tuh ada beberapa pintu yang nggak boleh kamu terobos. Waktu kamu terobos pintu 1, nanti jebol pintu 2, pintu 3, pintu 4. Kalau kamu udah jebol pintu keberapa, kamu nggak bakal bisa mundur lagi, nggak bakal bisa. Waktu awalnya kamu mungkin waktu nyebrang jalan pegangan tangan tuh gemetar-gemetar kayak ada listriknya. Besok-besok kan udah sering pegangan tangan, kamu udah gak gemetar lagi, kamu pengen yang lebih. Dan itu akan nagih terus kayak narkoba.
Plus saya juga punya ekspektasi, ini pacar saya mau saya nikahi. Saya sudah menyiapkan orang tua untuk datang dan mau ketemu keluarganya. Tapi semua runtuh. Nah, itu yang bikin saya drop. Karena itu buat saya tuh kayaknya terakhir deh, saya nggak mau lagi yang lain. Saya pikir udah paling yang rohani, terakhir ya. udah paling rohani, udah pelayanan bareng segala macam. Ternyata ya kamu tidak pernah benar-benar kenal seseorang kalau kamu buru-buru pacaran dengan dia. Lebih baik temenan dulu. Makanya tadi kakak udah bilang waktu temenan aslinya keluar semua. Ternyata kita semua tuh sama-sama pakai topeng kok. Bukan nyalain siapa-siapa, bukan nyalain dia. Kadang kitanya juga pakai topeng. Jadi kalau maksudnya sudah PDKT, pasti udah beda nih pasti. PDKT pasti beda. Sama-sama kayak ini, kalau binatang tuh kayak merak. Dia keluarin ekornya, dia coba kasih daya pikat buat lawan jenisnya, itu udah fake. Karena merak setiap hari menggibarin ekornya kan enggak, itu pegel juga dia. Jadi apa adanya aja, waktu kamu berteman, kamu belajar, bertumbuh sama-sama, kenal sama-sama, aktivitas sama-sama, kamu jadi real. Kenapa? Karena kamu juga akan mau menikahi orang yang real sama kamu, orang yang asli, bukan orang yang palsu. Nah itu yang membuat saya drop banget. Kenapa? Karena saya pikir saya sudah gantungan semuanya, ternyata orang ini palsu. Dia desperate juga nggak, Kak? Enggak dong, karena dia yang Oh, dia malah punya cadangan lain ternyata. Dia punya cadangan lain. Biasanya yang kayak gitu cowok ya, Kak, tapi ternyata cewek bisa melakukan itu ya gitu ya. Ya ini kan pandangan umum kan selalu kalau di film-film juga selalu penjahatnya laki-laki. Benar-benar. Ternyata ada drama-drama Korea dan Jepang yang penjahatnya perempuan gitu, bro. Itu kameramen lebih ketawa tuh, jadian korban juga. Biasanya tuh yang desperate nangis-nangis di drama itu kan pasti cewek ya. Tapi ini kondisinya kakak yang merasakan itu. Saya yang desperate sampai waktu itu tuh, saya sampai pernah ketika udah putus saya nge-gap dia di kantornya. Kantor itu daerah Keramat, daerah Senen, rumahnya di Priuk. Dan dijemput sama selingkuhannya lagi. Saya jalan kaki tuh dari Keramat Raya sampai Priuk. Kamu bayangin aja, pegel-pegel. itu jalan kaki sampai nangis, dan berapa kali jatuh di jalan sampai hari ini kalau ketemu teman-teman lama tuh, teman-teman RBK gitu, teman-teman PBK, bukan di sini ya, dulu waktu kami melayani PBK di GIA yang lain, mereka akan ketawa, dan kalau ketemu saya mereka bilang, oh bang apa, sampai sekarang jatuh di jalan sambil pegel gitu. Itu kayaknya kalau zaman dulu ada di syuting gitu ya, bisa jadi film apik kayaknya gitu. Tuhan, dulu belum ada medsos ya. Wow, oke. Jadi, nah itu dia teman-teman, berarti kalau kita mau menjalin suatu hubungan, kita harus jadi diri kita yang real dulu gitu ya. Betul. Berteman dulu aja, nggak usah yang buru-buru, sampai kita yakin bahwa dia yang benar-benar dari Tuhan gitu. Sampai kita betul-betul mengenal dia. Dan ini kan vice versa ya, timbal balik, dan dia betul-betul kenal kita. Jangan tertipu dan juga jangan menipu. Dalam hubungan pertemanan yang real, yang sejati, kita bisa tidak membeli kucing dalam karung. Kamu tampil apa adanya, dia tampil apa adanya. Kalau kamu memutuskan untuk pacaran dengan dia dan kemudian menikah dengan dia, kita tahu orang model apa yang kita nikahi. Nah, kalau tadi Kak Iman kan pacaran sama Kak Mona yang jauh lebih umurnya lebih tua dari Kak Iman. Itu ada enak nggak enaknya, boleh diceritain nggak, Kak? Pasti ada. Secara umum pasti masyarakat, keluarga tuh pasti menolak. Betul. Apalagi kayak kita nggak biasa ya kayak dengan kayak gitu ya. Kenapa sih? Mungkin beberapa adik-adik nggak ngerti ya. Kenapa selalu orang berpikir lebih baik menikah itu, pacaran itu lakinya lebih tua daripada perempuannya. Karena begini, kamu mesti ngerti gini. Wanita itu lebih cepat matang secara biologis, secara fisik tubuhnya lebih cepat dewasa daripada kita, atau kalau mau dibilang lebih cepat tua. Kedua, secara emosional, secara karakter dia lebih cepat dewasa dari kita. Sementara makanya orang bilang kan boys will be boys. Sekalipun udah men, boys will be boys. Kita sampai umur segini masih pengen beli konsol, masih pengen gitu kan, masih ganti gadget gitu. Masih pengen gitu kan. Masih pengen main game, hangout sama teman-teman sampai malam gitu. Jadi kenapa nggak disarankan? Karena ada ketidakuntungan secara emosional, secara psikis juga secara biologi. Nah, ini kalau secara biologi saya nggak bisa ngomong di sini, nanti di bimbingan pranikah ya. Tanya sama Om Yahya. Nah, jadi tapi pada saat itu Kak Iman yakin ya udah nggak apa-apa, jalanin aja lah ya, karena memang Kak Iman tahu pesan Tuhan bahwa memang itu dari Tuhan gitu.
Dan semua kematangan rohani, karakter yang saya butuhkan untuk saya menghabiskan sisa hidup bagi Tuhan ada di Kamona. Tetapi kendalanya adalah karena Kamona lebih tua, jelas orang tua saya, keluarga saya nggak mau, jelas menolak. Tapi Kak Iman awalnya tidak pernah punya ekspektasi untuk berpacaran dengan wanita yang lebih... Tidak ada. Tidak ya. Saya selalu idealnya minimal seumur atau kalau bisa jauh lebih muda. Lebih bawah. Nah seringkali karena jauh lebih muda, ini mungkin ada masalah bukan masalah ya. Saya itu bisa dibilang, orang-orang suka bilang saya itu cepat tua. Jadi saya berpikir cepat matang, udah mikirnya udah yang serius-serius, sementara orang masih suka have fun, masih suka senang-senang. Saya udah aku mau hidup dan mati bagi Tuhan, udah kayak gitu loh, dari muda gitu. Dan keuntungan saya mendapatkan Kamona yang 9 tahun lebih tua adalah nyambung nih, kita nyambung, cara berpikir, visi kita jelas, sama-sama jelas. Cuma kendalanya secara biologis umurnya lebih tua, tentu orang tua saya melarang, sangat melarang keras. Tapi kalau sekarang kan istilahnya age is just a number gitu kan. Ya, kata orang zaman now, age is just a number. Jadi nggak terlalu. Yang penting teman-teman sama-sama dewasa, sama-sama ngerti arahnya mau kemana, gitu ya kayak. Jadi ya udah lah gitu. Tapi ada nggak sih Kak kalau menurut Kak Iman nih batasan umur tertentu orang untuk pacaran itu umur berapa sih kalau menurut Kak Iman nih? Ya. Pacaran itu buat saya kamu harus sudah dewasa sih. Dewasa secara rohani, secara karakter. Nah kalau udah tahu tujuan pacaran adalah menikah, ya dewasa secara finansial juga. Kalau kamu mau naktir pacar aja duitnya masih minta mama, jangan pacaran dulu lah. Nanti kamu kecewa loh, bener deh. Antara kecewa dan dikecewakan, mengecewakan juga bisa. Dan saya saran nih, kalau pacaran itu sebaiknya memang ada kayak sahabat saya, ada Penatua Erwin, pacarnya sejak SMA, itu salah satu kisah cinta terbaik yang pernah saya dengar ya. Tapi nggak semua begitu. Kenapa? Karena kalau kamu pacaran dari SMA nih, atau parahnya dari SMP, dari kamu pacaran SMP atau SMA itu sampai nanti nikah, kamu mesti jaga kekudusan berapa belas tahun itu. Betul. Kamu sanggup jaga? Kamu udah level biksu atau gimana? Iya. Gitu. Jadi pokoknya gini loh, dosa itu kan memang harus dilawan. Tetapi ketika kamu lawan makin lama, makin renggang, ya pertahanan kamu juga makin renggang. Makanya saya sama Kamona, karena kami sudah sama-sama dewasa, kami juga visi hidup sudah jelas, kita juga mau jaga kekudusan, kita pikir mau ngapain lagi pacaran, kita udah bukan anak-anak gitu. Makanya Kak 9 bulan ya? 9 bulan kita berjuang ke orang tua, itu wah kalau mau diceritakan panjang. Itu betul-betul kalau bukan Tuhan kita tidak mungkin menikah. Betul-betul jelas banget Tuhan yang berperkara di situ. Dari dua belah pihak keluarga itu banyak impossibilities, banyak ketidakmungkinan. Jadi banyak pertentangan, tapi kalau memang dari Tuhan pasti Tuhan buka jalan gitu ya Kak? Salah satunya itu, kalau kamu yakin dia dari Tuhan, kamu bisa perjuangkan dengan iman dan cinta, dengan kasih sayang. Pasti Tuhan buka jalan. Kalau Tuhan nggak buka jalan tuh namanya kamu dorong, kamu dobrak pintu. Setahu saya yang dobrak pintu tuh namanya maling. Kak, tapi gini, kakak mendapat peneguhan itu dari Tuhan itu gimana ya? Soalnya banyak yang bertanya-tanya kan. Yes. Ini dari Tuhan nih, tapi tanda, apakah kita harus minta tanda yang sangat spesifik atau gimana gitu? Nah, orang kan suka bilang jodoh di tangan Tuhan ya. Izinkan saya tidak sepakat. Jangan bikin superstisius apa yang harusnya tidak superstisius. Kalau model zamannya Abraham minta bujangnya berikan jodoh buat anaknya, betul kan? Itu kan belum ada Alkitab. Kita belum ngerti Allah tuh maunya kita memilih kriteria pasangan hidup itu seperti apa. Jadi kalau mau model hokus pokus begitu, spooky gitu sih masih oke lah ya. Tapi hari gini kan kamu udah di RBK dengar khotbah banyak. Ada kakak-kakak rohani, ada kananing, ada pendeta naning, dan semua ada hamba Tuhan, ada penggembala, bu gembala yang bagus sekali. Gampang ditanyakan. Tinggal WA tanya. Gitu tinggal ya. WA, Kak setuju nggak? Ini gimana? Kita udah jelas, gelap nggak bisa bersatu dengan terang. Mesti milih pasangan hidup yang gimana? Jadi kalau dibilang jodoh di tangan Tuhan, enggak. Saya bilang buku petunjuknya sudah dari Tuhan. Kan kalau kita ganti HP kan ada, makanya jangan nggak dibaca, tuh bukunya mesti dibaca. Nah ini manual booknya hidup manusia itu ya Alkitab. Kalau kamu nggak mau salah, nggak mau berduka dalam memilih pasangan hidup, kenali bagaimana seharusnya orang Kristen memilih pacar atau memilih pasangan hidup itu dari Alkitab. Yang kedua, kalau betul-betul secara kriteria Alkitab sudah terpenuhi dan kamu, nah pada akhirnya kan orang pacaran menikah kan harus memang pendeta yang tumpang tangan, tapi kerinduan kita kan Tuhan yang berkati, Tuhan yang tumpang tangan.
Masa sih kalau kamu yakin Tuhan tumpang tangan tetapi orang tua nggak merestui, itu gimana ceritanya? Ya pasti nggak nyambung lah. Tuhan berkati pernikahanku, tapi papa mama nggak setuju. Kami mau kawin lari, capek kawin lari, mendingan kawin duduk aja. Jangan kawin lari. Kawin berdiri aja capek ya kayak. Iya, nah, emangnya mau maraton, mau balap lari, balap karung. Nggak, nikah itu harus mau datang ke restu Tuhan. Kalau restu orang tua aja belum ada, restu keluarga aja orang tua belum ada, gimana saya bisa minta restu Tuhan? Ya, pasti nggak mungkin lah. Tuhan itu kan mainnya urutannya rapi, bagus gitu. Jadi waktu itu salah satunya saya yakin adalah kita minta terobosan Tuhan. Jadi gini, aku masih cerita juga. Istriku itu, Kamona itu broken home. Orang tuanya berpisah waktu dia umur 2 tahun. Papanya sudah menikah lagi, punya papa mertua aku almarhum punya beberapa istri kemudian. Jadi Kamona tuh punya banyak saudara tiri dari mama yang berbeda. Jadi ceritanya udah ruwet banget. Sementara mamanya sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Kamona. Kamona tuh bertemu mamanya tuh oleh satu kejadian, dicari SMP baru ketemu, tapi terus nggak deket. Nah masalahnya adalah kalau saya menikah, kan di kursi orang tua mesti duduk orang tua saya, ya. Papa mama, dan papa mama istri saya. Ini kan udah nggak mungkin bersatu. Gimana ceritanya bisa duduk nih, nanti pasangan masing-masing bisa ngamuk. Betul. Tanda yang tidak mungkin. Satu, saya minta Tuhan, kalau memang dari Tuhan, kita doa, puasa, kita lakukan pendekatan sama orang tua saya. Gimana caranya Tuhan lembutkan hati papa mamaku, terutama mamaku. Sampai betul-betul mama lembut, mama bisa temenan sama Kamona, itu betul-betul kuasa doa dan kuasa kasih. Jadi bukan cuma doa tetapi bertindak. Kamona mengasihi mama ulang tahun, kita patungan beliin kado parfum mahal gitu loh. Nah, papa mamanya Kamona itu nggak mungkin bersatu. Saya cuma bilang ini, kalau Tuhan mau memberkati kami, merestui kami, gimana caranya calon papa mertua sama calon mama mertua harus bisa sepakat dan duduk bareng, dan itulah yang terjadi. Saya sudah tidak mungkin bilang bahwa Tuhan tidak merestui. Tanda tangan Tuhan sudah sangat jelas sekali. Jadi kalau kalian masih yang nggak jelas, jangan dilanjutin lah. Kita kan mau hidup kita jelas ya. Iya betul. Jadi benar-benar tadi yang aku dapat dari Kak Iman bilang Tuhan tuh kerjanya berurutan ya. Yes. Dan pasti sesuai prosedur lah itu. Sesuai gitu prosedur, nggak mungkin Tuhan nggak melanggar prosedur Alkitab. Kalau prosedur manusia tidak sesuai Alkitab, Tuhan bisa potong kompas. Tapi kalau Tuhan tidak mungkin menganulir Alkitabnya, tidak mungkin. Oke Kak. Tapi itu kan waktu kakak memutuskan untuk mau nikah ya. Tapi kalau waktu memutuskan untuk pacaran, yakin saya mau nembak dia untuk pacaran, itu kakak minta tanda juga atau gimana gitu? Kalau jujur ya, waktu zaman itu ya, udah zaman nggak minta tanda sih. Karena saya sudah berhenti mencari pasangan hidup berdasarkan kriteria outward appearance saja. Saya sudah cari orang berdasarkan kualitas karakter dan rohaninya. Dia sudah dewasa, saya sudah dewasa, kita juga makan nasi keringat kita sendiri. Ya akhirnya saya juga nggak jelas kan. Saya jadi memutuskan kita udah lama nih begini berteman. Saya pengen lebih lagi, kamu mau nggak? Iya sih, karena mungkin pada saat itu Kak Iman juga sudah, kalau aku dengar dari ceritanya kan sama-sama saya sudah dewasa lah ya. Cuma mungkin kalau beberapa teman-teman di sini yang pacaran ini udah mau bertumbuh nih, mau dewasa nih, jadi memutuskan untuk pacaran tuh mau tanya Tuhan dulu deh gitu. Tapi kadang tuh kan kita nggak bisa mendengarkan suara Tuhan secara audible ya. Jadi gimana tips-tips dari kakak nih kira-kira ketika kita udah tertarik sama satu orang dan sudah PDKT nih, udah temen nih, tapi mau pacaran karena serius untuk memutuskan mau melangkah di dunia yang lebih serius lagi, tapi dunia yang lebih serius, di hubungan yang lebih serius lagi, gitu ya. Nah gimana tuh Kak? Apakah tandanya harus gimana gitu? Teman-teman, adik-adikku, kita nggak mesti selalu minta apa-apa, minta tanda loh. Tadi kakak kan bilang, sekalipun kakak hamba Tuhan yang karismatik, kakak percaya kuasa supranatural, kakak juga dalam pelayanan kakak ada banyak tanda-tanda supranatural juga. Cuma kakak selalu bilang gini, kalau kamu minta dengar suara Tuhan, gimana kamu bisa kenal suara Tuhan kalau kamu ngobrol dan baca suratnya aja nggak pernah. Saya tidak mungkin mengenali suara Kak Bobby kalau Kak Bobby nelfon saya satu kali dan kita belum pernah ngobrol, belum pernah tatap muka, dan kita belum pernah saling nyimpen nomor telepon. Saya nggak bakal tahu itu suara Kak Bobby. Saya nggak bisa SKSD sama. Tapi kalau kita udah sering kenal sama Tuhan, udah sering ngobrol sama Tuhan, sering baca firman-Nya,
Alkitab ini dibaca kayak software, ini kayak program komputer, kayak aplikasi. Begitu kamu download, cara berpikir kamu akan diwarnai oleh Alkitab. Waktu kamu pacaran, waktu kamu memilih, nggak usah ngomong pacaran lah, apa saja, keputusan apapun dalam hidup, mau ambil jurusan mana kuliah, mau ngambil SMA di mana, atau SMK, atau apalah, atau STM, kamu sudah ngerti. Di sini softwarenya udah jelas, Tuhan tuh mau kamu kemana gitu. Begitu juga dalam memilih pasangan hidup, sekalipun kamu waktu itu kalau pacaran hari ini belum setua saya waktu itu ya. Kamu udah punya, kalau kamu kenal dengan Alkitab, kamu udah punya barrier di sini, sudah ada temboknya, sudah ada panduannya jelas, kamu nggak bakal salah langkah. Iya. Kedua nih, kalau sampai kamu budak banget masih nggak mau dengar suara Tuhan lewat Alkitab, ada hamba-hamba Tuhan, ada pembina-pembina rohani, ada kakak-kakak rohani di gereja kita tercinta yang pasti dengan senang hati akan mau dimintai nasihat sama kamu. Betul. Sangat mau. Betul. Jadi jangan lagi sekarang sok-sokan untuk minta tanda ya. Iya. Pokoknya baca Alkitab. Alkitab. Ya. Kedua, everyday baca Alkitab. bergaul karib sama Tuhan lewat doa dan Alkitab. Kedua, banyak-banyak tanya nasihat rohani lah dari para orang-orang yang dewasa secara rohani. Iya, Kak, betul. Aku setuju tuh. Jadi kalau kita otomatis kalau kita bangun hubungan kita dengan dekat dengan Tuhan, pasti segala pertanyaan-pertanyaan kita itu, even mungkin kita nggak sure sama itu, kita melangkah pasti Tuhan sertai. Iya, kayak gini nih, ini ekstrim deh, kakak kasih contoh ekstrim deh. Kamu doa nih, misalkan kamu lagi gumulin satu cewek atau cowok yang kamu suka banget, tapi kamu tahu hidupnya jorok, atau kamu tahu dia belum di dalam Yesus, kamu doa, Tuhan, tolong Tuhan lembutkan hatinya, aku pengen dia Tuhan. Tapi kamu tahu Alkitab bilang gelap nggak bisa bersatu dengan terang. Itu bukan Tuhan nggak bukan Tuhan tidak kasih tanda. Itu namanya kamu memilih untuk sengaja budak. Kalau sengaja budak, pura-pura budak, lama-lama budak beneran. Terkadang kita sudah dibutakan gitu ya. Jadi pengennya Tuhan nggak ngomong kok, Tuhan nggak kasih tanda, saya udah minta ini nggak kasih dalam mimpi atau gitu. Kita kan biasa kan banyak gitu loh. Hari ini masih cari mimpi, waduh. Ya, oke. Tapi kakak setuju nggak sih kalau kan ada yang bilang tuh di Alkitab tuh nggak ada kata-kata pacaran gitu, ada kan ya udah tunangan gitu ya misalnya. Itu gimana menurut Kak Iman? Nah kan jadi pertanyaan kan, karena pacaran kan sudah jadi istilah yang lazim. Betul. Bukan cuma istilah yang lazim, tapi sebuah budaya yang sepertinya harus dilakukan semua orang. Kalau kalian ngeh dari awal, kakak ngomong kakak kenal Kamona kenal kakak, itu sebetulnya sudah ngerti kriterianya adalah pacaran itu tujuannya apa sih? Pacaran itu tujuannya sebetulnya kan kamu berteman dengan satu teman spesifik ini lebih daripada teman-teman yang lain. Secara khusus kamu pengen mengenal dia lebih jelas. Nah makanya kakak dari tadi udah bilang warning dari awal. Kamu itu kalau milih pasangan hidup harus jadi teman dulu. Kenali dia secara asli, secara gini loh. Pacaran itu apa sih? Pacaran pacaran adalah masa pengenalan pribadi, bukan masa pengenalan body. Yes, pengenalan pribadi bukan pengenalan body. Kenapa? Karena orang kan ya kalau cuma berteman, Kak, aku kan juga punya teman banyak, dia juga punya teman banyak. Bedanya apa dong? Kan kalau kita pacaran kan jadi eksklusif. Emang bedanya apa kalau eksklusif? Apa? Supaya kamu bisa pegang-pegangan dia, bisa cium-cium dia. Enak aja, dia bukan punyamu, dia punya bapaknya. Oh, ingat loh, pacaran itu pengenalan pribadi, bukan pengenalan body. Pengenalan body itu hanya terjadi setelah Om Pendeta pegang tangan. Itu baru hajar bleh. Tapi sebelum itu jangan coba-coba. Jangan diterobos ya. Jangan terobos pintu itu. Kamu tidak akan bisa mundur. Dan lebih baik kamu sabar daripada ada tragedi dan air mata yang tidak perlu dalam hidupmu. Kakak sudah melihat banyak anak-anak muda hidupnya hancur, masa depannya hancur. Kenapa? Karena nggak bisa tahan nafsu. Nafsu itu cuma sebentar, rusaknya itu seumur hidup. Harusnya masih bisa muda, bisa membangun pendidikan, masa depan, karir. Tiba-tiba udah nimang ngorok, kan sedih. Tiba-tiba udah nggak bisa ngapa-ngapain karena tanggung jawabnya. Sementara teman-teman kamu masih nongkrong di mall, masih enak-enak membangun karir atau membangun studi, pengen selesai S1 atau S2 atau S3, kamu udah pusing, mesti kerja. Cari sambilan di Indomaret supaya kamu bisa pulang bawa popok sama susu buat anak. Apa iya kamu mau kayak gitu? Please, jangan please, demi nama Yesus kakak, kita berdua sama Kak Bobby betul-betul ngobrol begini nih supaya kami coba nyelamatin kamu dari drama Korea yang nggak perlu. Drama Korea itu perlunya cuma ditonton, jangan dihidupi. Kalau yang tragedi, kecuali drama Korea yang bahagia,
rumah tangganya hebat, happy itu aja. Oke. Tapi ngapain sih kalau nangis-nangis di hidup, enak kan nangis-nangis di layar aja. Betul. Kak, tapi gini loh, aku kan tahu juga ada beberapa orang juga yang bertobat after terjadi hal-hal seperti itu ya. Maksudnya, dan benar-benar mereka berubah total dan bahkan mungkin ada yang jadi hamba Tuhan dan lain-lain. Itu gimana kalau udah terlanjur gitu Kak? Jadi sekarang ya karena kita udah terlanjur, tapi dua-duanya ini ceritanya cowok dan cewek, dua-duanya karena udah terlanjur, tapi dua-duanya mau berubah, mau bertobat. Itu gimana Kak? Mendapatkan kembali berkat Tuhan gitu. Itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib. Itulah sebabnya pelayanan Kristiani ada. Pelayanan perjanjian baru adalah pelayanan pemulihan antara manusia berdosa, orang-orang yang hidupnya rusak, tertolak karena kesalahan atau karena poor management, keputusan-keputusan yang salah, poor decision making, dipertemukan dengan Allah yang penuh kasih karunia dan rahmat. Our God is the God of second chance. Allah kita adalah Allah kesempatan kedua. Sekalipun kamu sudah jatuh ke dalam jurang, tangan Sang Gembala Agung itu sanggup mengangkatmu keluar. Cuma kalau kakak bisa memilih, kalau kakak bisa kasih tahu kamu, ngapain jatuh ke jurang dulu sih? Beras itu tujuannya dimasak supaya jadi nasi. Betul, kalau nasi terlanjur dimasak bisa jadi bubur. Tetapi sekalipun bubur, bisa cari cakwe, bisa cari ayam. Hidup bisa tetap dibikin enak. Itu namanya kasih karunia. Ada pengampunan Tuhan asal orang-orang yang jatuh mau dipulihkan. Tapi kalau kakak bisa bilang, ngapain jatuh dulu sih? Ngapain babak belur dulu sih? Enakan kan kalau jalan tuh lempeng. Gini, kakak itu jalan hidupnya tuh mau jadi hamba Tuhan, mau dapat pasangan hidup yang benar kayak kamu. Nah itu jalannya kakak bilang jalannya namanya jalan panjang dan susah. Oke. Jalan panjang dan susah. Sementara ada jalan pendek dan nikmat. Jalan pendek dan nikmat itu namanya jalan ketaatan. Yes. Kalau kamu taat sama firman Tuhan, taat sama nasihat hamba-hamba Tuhan, para pembina rohanimu, rencana Tuhan dalam hidupmu tuh janjinya lebih cepat dan jalanmu lebih mudah. Tidak perlu drama-drama Korea ya? No drama-drama baby, no drama-drama. Itu no drama-drama club. Kalau kakak nih drama-drama club banget. Kakak nih menyesal sebetulnya. Karena kakak tuh jalannya panjang dan susah, dan jalan itu namanya jalan pemberontakan, atau dalam bahasa Yunaninya auban. Bahasa Yunani auban. Keras kepala. Kenapa? Karena pokoknya maunya saya. Udah dinasihatin nggak boleh, kita bilang nggak boleh, tetap didoain, tetap dipuasain. Itu namanya dablek. Akhirnya kakak baik dalam memilih pasangan hidup maupun ketika mencari panggilan Tuhan dalam hidup, mau jadi hamba Tuhan segala macam, jalannya yang harusnya cepat nyampe, cepat jadi lama. Kenapa? Kayak bangsa Israel. Orang cuma berapa minggu jalan ke tanah perjanjian, dia 40 tahun muter-muter sampai satu generasi mati. Itu namanya jalan pemberontakan. Jalan ketaatan itu nikmat. Makin kamu taat, masa depanmu indah. Betul, ada pengampunan Tuhan kayak Kak Bobi tadi udah bilang. Sekalipun kamu jatuh, sudah melangkah terlanjur, Tuhan masih bisa ampuni. Buat yang sudah jatuh, jangan rendah diri. Jangan merasa kamu kelasnya lebih rendah daripada orang-orang yang udah jatuh. Di bawah kayu salib Yesus kita sama. Kita semua hidup karena anugerah. Baik orang yang jalannya cepat maupun jalannya susah. Baik hamba Tuhan maupun jemaat Tuhan. Kita sama. Kita hidup only by grace. Tetapi kalau kakak boleh memilih, boleh nasihatin, lebih baik pilih jalan ketaatan. No drama is better. Ya. Tapi kadang kalau sudah terlanjur ya pasti penyesalannya dalam banget gitu loh. Penyesalannya dalam, harganya mahal. Sekalipun harga yang harus dibayar mahal, tetap ada pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Kalau kamu mau bangkit, Tuhan masih bisa memulihkan kamu. Kak, tapi ada nggak Kak dari pemahaman Kak Iman ya, ada nggak perbedaan orang yang benar-benar nikah secara dalam kekudusan benar-benar, atau orang yang nikah karena terjadi sesuatu? Terlanjur, tentu beda. Kalau kita menikah kudus kan kita mengharapkan dalam gereja pasti pakai istilah pemberkatan nikah. Yes. Ya, kakak sedih memang ada gereja-gereja yang membedakan ketika orangnya sudah jatuh dalam dosa, lantas istilah itu tidak dipakai. Lantas dipakai istilah peneguhan nikah. Kenapa diteguhkan? Kenapa nggak diberkati? Ternyata di luar pemberkatan sudah terjadi perkawinan secara jasmani sebelum Tuhan menimpakan tangan. Terus apa yang harus dilakukan? Minta pengampunan Tuhan, diteguhkan supaya somehow Tuhan masih bisa tolong, berkat Tuhan masih bisa tercurah. Tentu ada banyak aspek yang kalau kita bahas ini lama sekali. Satu, ada hukuman sosial.
ada penghakiman sosial minimal dari keluarga di rumah, dari orang tua pasangan, itu pasti ada penghukuman. Kedua, mata masyarakat, teman-teman kita baik di luar gereja maupun dalam gereja, pasti itu harus dipikul dan itu berat sekali. Ketiga, ya kamu karena tidak diberkati tentu ada double effort ya. Jadi ya betul-betul kalau sampai bisa dipelihara Tuhan, bisa ditolong Tuhan, betul-betul oleh karena kemurahan Tuhan gitu. Tetapi kan itu kan jalan yang ditempuh bangsa Israel. Yes. Makanya kita bilang bangsa Israel kan bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk. Ya kalau kita mau jadi anak-anak yang baik, ya ngapain ngikut kakak sulung kita yang brengsek itu? Lebih baik taat saja. Tapi kalaupun sudah jatuh, ini mumpung semoga yang dengar belum ada yang jatuh ya. Tapi kalau ada yang jatuh, ingat kakak tadi udah bilang, kamu tidak lebih kurang daripada kami. Kasih karunia Tuhan tetap sama. Ada nggak bedanya? Bedanya itu ada penghukuman sosial pasti. Ya. Itu nggak bisa. Itu tidak bisa. Konsekuensi yang harus kita terima gitu ya. Yes, kamu harus menuai apa yang kamu tabur. Nah, seperti itulah. Salah satunya itu. Tapi percayalah, Tuhan pasti ampuni, dan berkat Tuhan setelah itu kalau kita tobat sungguh-sungguh pasti tetap ada ya Kak ya. Bahkan pembunuh brengsek seperti Saul dari Tarsus yang bunuh banyak orang Kristen pun bisa jadi rasul hebat. Kuncinya cuma satu, kamu mau bayar harganya nggak? Disiplin Tuhan itu mahal. Kedua, orang yang mau bayar harga, mau diampuni Tuhan, kasih karunia tetap jalan kok. Yuk, datang sama Tuhan, jangan menjauh. Masih ada harapan buat kamu. Oke, wow, seru banget nih pembicaraannya. Oke teman-teman, kita break dulu sebentar, kita istirahat sebentar, kita minum dulu ya. Setelah itu kita lanjut lagi. Oke, sama Kak Iman. Tetap di podcast kita di RDK Special Valentine. Karena kamu tidak mungkin menikah minta restu Tuhan tanpa restu orang tua. Rindu, kangen gitu, tapi masa lewat Zoom doang gitu kan. Apalagi nggak bisa pegang-pegangan. Aduh, sakit banget. Tapi cinta itu harus melihat. Satu, kamu kan nanti kalau diberkati jangan-jangan salah orang itu pas buka cadar loh, kok Bambang loh. Beda kan?